Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz, keluarga, tim Imam Nawawi dan seluruh umat muslim selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, terkait topik hari ini, hadits Abdullah bin Zam'ah. Ketika menghadapi suami dengan sikap seperti itu yang Ustaz jelaskan tadi, apakah istri boleh menolak untuk digauli setelah dipukuli KDRT? Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dan sekilas info, yang bertanya seperti ini banyak banget. Yang bertanya dengan pertanyaan serupa itu banyak sekali. Nah, ini sebelum saya jawab, ini pelajaran bagi kita semua. Pelajaran yang pertama bagi wanita yang belum menikah, hati-hati. Pasti berusaha, jangan gampang. Lihat karakter laki-laki. Ini pelajaran buat yang belum menikah, karena yang bertanya tentang ini banyak sekali. Lalu yang kedua, ini pelajaran buat kita para laki-laki. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Dan ingat, ini blunder besar buat kita bagi para suami. Adapun berkaitan dengan ini, untuk istri yang mengalami hal seperti ini, yang pertama, segera kembali kepada Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha, sebagaimana dalam surat An-Najm, dan hanya kepada Allah lah kita mengakhiri segala urusan. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-luju' ila Allah. Banyak sujud, isti'anah, perbaiki ibadah, perbaiki kedekatan kita dengan Allah. Banyak-banyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, apapun yang menimpa kalian itu karena andil dari dosa-dosa kalian. Ada andil. Jadi itu yang perlu dilakukan. Terus yang berikutnya, yakinlah bahwa kalau kita mengalami ini, bukan hanya kita yang sakit, tapi quote and quote yang paling sakit itu sebenarnya yang zalim. Itu kaidah. Yang paling sakit, yang paling menderita, baik saat ini maupun masa depan, apalagi di akhirat nanti, adalah yang zalim. Sebagaimana mengerjakan ibadah menenangkan, dosa pun menghilangkan ketenangan. Zalim itu merusak kebahagiaan. Jadi yang sakit itu bukan hanya istri yang dipukuli, tapi suami. Gak mungkin kalau suami tenang bahagia tuh mukulin istri, itu gak mungkin. Artinya orang tuh mukulin istrinya atau anaknya, itu kan ada masalah besar dalam jiwanya, itu poinnya. Dan dia gak bahagia dengan gejolak itu. Yang berikutnya, coba konsultasikan lebih lanjut dengan ahli ilmu yang bisa ditemui atau yang dikonsultasikan, atau orang yang bijak. Karena KDRT itu stadiumnya bertingkat-tingkat, mulai dari yang paling ringan sehingga pernikahan masih bisa dipertahankan dan istri masih bisa diminta untuk bersabar, sampai yang paling parah. Dan yang paling parah membahayakan keselamatan istri. Dan itu solusinya bukan istri suruh bertahan. Istri itu harus dilindungi dan bisa jadi dipisahkan. Maka coba, dan kadang-kadang kan kita nggak objektif, atau kita udah ini, atau kita ketakutan, coba diinikan. Gitu loh. Artinya ada satu titik ya harus melibatkan pihak lain. Bisa keluarga atau bisa pihak lain yang bijak, yang bisa melindungi dan seterusnya. Ayah misalnya, tapi harus bijak ya. Jadi jangan sampai tambah liar, akhirnya berantakan semua. Coba cari keluarga siapa yang paling bijak, yang paling bisa memberikan solusi, dan atau suami diajak berubah dulu. Jadi HDRT macam-macam, dari yang paling ringan yang bisa diperbaiki
atau yang di sedikit itu masih bisa berbuat, sampai yang paling parah. Lalu yang berikutnya, tetap berusaha menunaikan kewajiban kita, baik kepada Allah, lalu Rasulnya SAW, atau kepada hak suami, penuhi yang bisa kita penuhi, yang bisa kita penuhi, dan minta ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena obat dari masalah adalah ketakwaan. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Tetap berikan hak masing-masing. Karena takwa adalah solusi. Lalu untuk kedepannya tadi, coba dipelajari dan kalau nggak bisa sendiri, libatkan sosok-sosok yang bertakwa, yang bijak, yang bukan memprovokasi atau yang emosi, tapi didudukkan dan ingin yang terbaik buat rumah tangga ia dan suami tersebut, dan suaminya dinasihati, ajak bertaubat dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.